Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Jamaah sidang salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap datang bulan puasa, bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyetorkan Al-Quran dan menyampaikannya kepada malaikat Jibril satu kali setiap bulan Ramadan, kecuali di Ramadan yang terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setorannya 2 kali kepada malaikat Jibril. Artinya membaca Al-Quran, menghidupkan Ramadan dengan bacaan Al-Quran, dengan tadabbur Al-Quran, itu adalah sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkait kisah yang tadi, saya tidak terbayang bagaimana penasarannya para sahabat ketika itu. Rasulullah kapan setorannya? Malaikat Jibril itu seperti apa sih? Itu pasti penasaran. Kalau kita mungkin yang jadi nabi, kita akan umumkan di media sosial kita, nanti saya mau setoran ke malaikat Jibril. Kalian lihat ya, kalau perlu selfie sama tanda tangan. Tapi Rasulullah menjaga itu. Itu rahasia. Buktinya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi malaikat Jibril untuk bertanya 4 hal. Apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, dan kapan itu hari kiamat. Rasulullah ketika malaikat Jibril datang, Rasulullah tidak membocorkan dulu kalau yang datang itu malaikat Jibril. Justru setelah malaikat Jibril pergi, Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Umar, atadri manis sa'il? Umar, kamu tahu nggak siapa yang nanya tadi? Sayyidina Umar menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang maha mengetahui. Setelah itu Rasulullah menjawab, innahu Jibril atakum liyu'allimakum dinakum. Artinya setelah pergi baru dikasih tahu. Itu akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi malaikat Jibril itu rahasia. Maka kalau di zaman kita sekarang ada orang yang gembor-gembor menjelaskan bahwa dia bertemu malaikat Jibril, dia bertemu ini, bertemu itu bukan akhlaknya Rasulullah. Akhlaknya Rasulullah itu menyembunyikan sesuatu yang gaib dari umatnya. Jadi kalau ada yang cerita-cerita tentang hal-hal seperti itu nggak usah didengarkan. Terlebih sampai ada yang bertentangan dengan syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setoran 2 kali di akhir hayat beliau, artinya membenarkan bacaan Al-Quran kepada seorang guru itu sunnahnya Rasulullah. Rasulullah membenarkan bacaannya kepada malaikat Jibril, para sahabat membenarkan bacaannya kepada Rasulullah, para tabi'in membenarkan bacaan Al-Qurannya kepada sahabat, demikian seterusnya. Itu sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita jangan sampai bermimpi pengen bisa baca Al-Quran langsung kling, bisa baca Al-Quran bener bacaannya. Loh, memang kita Rasulullah yang setorannya ke malaikat Jibril? Nggak bisa, harus cari guru. Bagaimana dengan agama kita? Bagaimana dengan sholat taraweh kita? Ini sholatnya berapa? 8 rakaat atau 20 rakaat? Ya kan? 8 rakaat atau 20 rakaat? Formasinya bagaimana? 2-2 atau 4-4-3? Nah,
Maka semuanya dalam agama ini adalah landasannya ilmu. Termasuk di 10 hari yang terakhir bagaimana sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikisahkan oleh Sayyidina Ali di dalam Musnad Ahmad bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di 10 hari yang terakhir beliau menjauhi istri-istrinya dan kemudian membangunkan keluarganya. Untuk apa? Untuk menghidupkan malam-malam yang terakhir tersebut. Jadi membangunkan istri di malam 10 yang terakhir untuk menghidupkan malam, Pak ya, bukan untuk yang lainnya. Itu sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kapan itu malam Lailatul Qadar? Ini Rasulullah membocorkan juga. Tapi bocorannya itu umum, global. Dan itu akan terus menjadi pedoman kita. Bagaimana bocoran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam malam Lailatul Qadar? Bocorannya adalah Rasulullah ketika itu di 10 hari pertengahan Ramadan Rasulullah iktikaf. Iktikafnya Rasulullah bagaimana? Iktikafnya Rasulullah kalau sudah 10 hari terakhir malam kemarin itu di malam 21, ini nggak tahu malam 21 yang mulai hari Sabtu beda dengan yang mulai hari Ahad. Artinya ganjil menurut hari Sabtu itu genap menurut hari Ahad. Demikian juga sebaliknya. Nah, itu menunjukkan bahwa apa? Malam Lailatul Qadar itu semakin rahasia. Dan kita tidak mungkin bisa mengetahuinya kecuali hanya mengambil kisi-kisi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ketika itu bermimpi malam Lailatul Qadar itu dibocorkan oleh Allah kepada Rasulullah. Tandanya ketika itu Rasulullah sholat di Masjid Nabawi, atap Masjid Nabawi itu dari pelepah pohon korma dan hujan netes ke bawah, akhirnya lantainya Rasulullah masih tanah waktu itu. Jadi kalau kita mau mengikuti Rasulullah seutuhnya, maka Masjid Kuba ini diangkat karpetnya, dibuang keramiknya, sisakan tanahnya. Gimana? Ada yang mau? Tidak ada. Mungkin nggak ada yang sholat. Itu Rasulullah basah ketika beliau sujud. Setelah itu ada sisa. Nah, itu di mimpinya Rasulullah seperti itu. Ketika ditanya kapan itu Rasulullah, malam berapa? Rasulullah mengatakan apa? Saya lupa atau dilupakan. Artinya apa? Allah merahasiakan. Nabi Muhammad, jangan dibocorkan ya tanggalnya. Kalau dibocorkan nanti umatmu yang di Indonesia ini sudah malam Lailatul Qadar, misalkan malam 21, malam 27 atau malam 17 sudah dapat Lailatul Qadar, mereka sudah nggak mau puasa lagi. Kenapa? Sudah sama ibadahnya 83 tahun, 1000 bulan. Nah, orang Indonesia kan pinter-pinter, udahlah ngapain saya puasa? Sudah dapat malam Lailatul Qadar. Maka itu akan terus rahasia. Jadi Rasulullah di 10 hari yang terakhir membangunkan para keluarganya. Dan bayangkan dibangunkan Rasulullah itu bagaimana rasanya. Maka kalau ada adik-adik kita yang kalau malam itu mereka nggak tidur, jam 2 langsung ambil pentungan, pukul dur, itu bayangkan itu yang bangunkan Rasulullah. Insya Allah kita nggak marah. Meskipun itu caranya salah. Tapi itu harus kita harus berpikir kita dibangunkan Rasulullah. Ketika sudah merasa dibangunkan Rasulullah, kita akan menghidupkan malam-malam itu. Yang ganjil yang mana, yang genap yang mana? Landasannya harus ilmu. Ru'yah itu ada, hisab itu ada. Maka yang salah adalah yang mengikuti fanatisme. Kita sudah tidak butuh lagi untuk berdebat tentang ru'yah sama hisab. Karena apa? Karena kita berdebat ru'yah sama hisab, berdebat genap atau ganjil, kita nggak fokus ke malam Lailatul Qadar. Nah, kalaupun sudah mendapatkan, pernah merasakan malam Lailatul Qadar, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita untuk dapat merasakan bahwa setiap malam-malam kita di 1 tahun penuh itu seperti Lailatul Qadar. Karena yang kita pikirkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap hela nafas kita. Oleh karena itu Imam Asy-Syadzili ditanya, "Wahai Imam,
Kapan itu malam Lailatul Qadar? Apa itu malam Lailatul Qadar? Malam di mana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh doa. Dijawab oleh Imam Asy-Syadzili, loh memang ada malam-malam yang Allah tidak mengabulkan doa kita. Bukan itu maksud saya. Maksud saya adalah malam di mana penuh keberkahan. Loh memang ada malam yang tidak penuh keberkahan. Kemudian ditanya lagi, malam yang 1000 bulan, memang ada malam yang tidak bernilai 1000 bulan. Artinya Imam Syadzili sudah sampai kepada apa? Kepada derajat keimanan di mana mau malam Lailatul Qadar atau bukan malam Lailatul Qadar, yang di dalam hatinya dan pikirannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita keimanan, keislaman, keihsanan seperti ihsannya Rasulullah, seperti imannya Rasulullah, seperti Islamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara lahir dan secara batin. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada kita keistiqomahan untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara lahir dan secara batin. Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni seluruh dosa kita, membebaskan kita dari api neraka, dan menyelamatkan kita dari fitnah dunia dan fitnah akhirat kita, seluruh keluarga kita, dan seluruh orang-orang yang kita cintai, dan seluruh umat Islam ini. Allahumma amin. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan apabila ada yang bisa dimanfaatkan itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.